Shalom, marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk setiap berkat yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami mau merenungkan firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami ya Allah, supaya dipenuhi firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ramahlah seorang terhadap yang lain. Menjadi manusia baru artinya menanggalkan dan meninggalkan manusia lama, karakter yang lama, pola hidup semasa dalam kegelapan, dan mengenakan manusia baru, memiliki karakter yang baru, yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Sebab dahulu kita adalah kegelapan, tetapi sekarang kita adalah anak-anak terang, yang melakukan segala sesuatu dalam terang Kristus dan dapat dilihat oleh semua orang untuk menjadi berkat. Mengenakan manusia baru, bagikan kita mengenakan pakaian yang baru dan tidak lagi mengenakan pakaian yang lama dan buruk, serta tidak menambal pakaian yang lama yang sudah sobek, tetapi melepaskan pakaian yang lama dan sobek itu, kemudian mengenakan pakaian yang baru, sehingga pakaian itu akan membuat kita indah dan juga akan menjadi indah untuk sekitar kita. Dalam hal ini kita akan mengenakan manusia baru kita dengan memiliki karakter yang pertama, ramah. Keramahan yang dimaksud di sini bukanlah semata hanya perubahan di luar tingkah laku kita. Keramahan Kristen merupakan perubahan dari dalam hati. Keramahan Kristen terlihat dari hati yang lemah lembut. Jika hati keras di dalam, namun kelihatan di luar seolah-olah ramah, maka hal itu bukanlah ramah yang berasal dari Kristus. Hal itu hanya menjadi kemunafikan yang ada dalam diri seseorang. Keramahan akan menggantikan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, dan segala kejahatan yang merupakan bagian manusia lama yang harus ditanggalkan. Keramahan yang berasal daripada Kristus yang mengendalikan hati kita sebagai wujud dari tindakan kita selanjutnya, yaitu tindakan yang kedua, penuh kasih mesra. Artinya kita yang telah menerima kasih Allah, yaitu dengan mengendalikan hati dan pikiran, sehingga kita sanggup untuk menyatakan kasih mesra dalam setiap tindakan dan perilaku terhadap sesama. Penuh kasih mesra menjadi wujud nyata dari keramahan yang berasal dari hati yang lemah lembut, bukan kemunafikan. Sebab jika tindakan saja yang memperlihatkan seolah-olah memiliki kasih, namun dari dalam masih dipenuhi oleh kemarahan dan kegeraman, artinya kita belum dapat menanggalkan manusia lama dan belum mengenakan manusia baru. Penuh kasih mesra terhadap semua orang, yang artinya kasih mesra yang kita hidupi adalah kasih yang berasal dari Allah. Bukan karena kita layak, maka kita menerima kasih dari Allah. Tetapi hanya karena kasih-Nya lah, maka kita menerima anugerah-Nya, menerima kasih-Nya. Selayaknya lah manusia mendapat hukuman dari Allah. Tetapi karena kasih-Nya bagi kita, Dia hadir dan menyelamatkan kita, mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran kita. Oleh karena itu kasih yang kita terima dari Allah yang memenuhi kehidupan kita, sehingga kita akan sanggup menyatakannya bagi sekeliling kita sebagai wujud dari keramahan yang berasal dari hati kita yang bersumber dari Allah. Yang ketiga, pengampunan. Karakter sebagai manusia baru yang harus ada pada kita juga adalah saling mengampuni satu sama lain.
hukum pengampunan Kristus seperti yang diajarkan dalam kitab-kitab Injil. Kita juga melihatnya di dalam doa Bapa kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Allah mengampuni kita bukan karena kita mengampuni orang lain, melainkan semata-mata karena kemurahannya yang besar. Setelah menerima pengampunannya, kita akan memberikan pengampunan juga kepada orang yang bersalah kepada kita. Orang-orang yang tidak bersedia mengampuni belum menjadi satu dengan Kristus, yang bahkan bersedia mengampuni orang-orang yang menyalibkan Dia. Pengampunan Allah nyata bagi kita di kayu salib. Demikianlah harusnya pengampunan kita. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ketika Allah mengampuni kita, kita benar-benar dipulihkan. Tidak ada yang tertahan di kepala kita yang akan mengintimidasi kita kemudian. Semuanya sirna. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jika kita mengampuni, marilah kita mengampuni karena kita telah menerima pengampunan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Jika pengampunan Allah adalah untuk memulihkan kita yang menerima pengampunan, namun pengampunan yang kita lepaskan kepada sesama kita yang bersalah justru pertama sekali adalah memulihkan keadaan kita, sebab kita akan dimampukan untuk melepaskan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, fitnah, dan segala kejahatan. Dengan demikian, hati kita menjadi dikendalikan oleh Kristus untuk ramah dan penuh kasih mesra satu sama lain. Sahabatku, Tuhan memberkati kita semua, memampukan kita semua menanggalkan dan meninggalkan manusia lama, serta mengenakan manusia baru dengan wujud nyata, menjadi pribadi yang ramah satu sama lain, saling mengasihi dan mengampuni. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menunjukkan bahwa hidup kami adalah hidup sebagai manusia baru yang menjadi ramah satu dengan yang lain, dan keramahan itu sungguh berasal dari hati kami yang Engkau anugerahkan bagi kami. Biarlah kami juga saling mengasihi satu sama lain, terlebih kami boleh saling mengampuni karena kami telah menerima pengampunan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita.